Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, berdiri sebuah pabrik tahu sederhana yang menjadi kebanggaan warga setempat. Pabrik itu milik seorang pria parubaya bernama Pak Wawan. Dengan wajah yang dihiasi kerut-kerut lembut dan mata yang tajam, Pak Wawan dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Dulu, ia adalah pedagang tahu keliling yang menjajakan dagangannya dari pintu ke pintu. Kini, berkat kerja keras dan sedikit keberuntungan, ia telah berhasil mendirikan pabrik tahu terbesar di kota tersebut. Setiap pagi, suara mesin penggiling tahu dan aroma khas kedelai memenuhi udara, menarik perhatian warga yang lewat. Pak Wawan selalu memastikan bahwa setiap potongan tahu yang dihasilkan sempurna. Ia memiliki standar yang tinggi, dan tidak segan-segan memberi teguran keras kepada karyawan jika ada yang melakukan kesalahan. Namun, di balik keberhasilannya, ada sesuatu yang mengganjal di hati para karyawan, terutama Pak Rohim, seorang karyawan lama yang sudah bekerja di pabrik itu sejak awal berdirinya. Pak Rohim adalah sosok yang pekerja keras dan jujur. Ia telah melihat perjalanan Pak Wawan dari seorang pedagang kecil hingga menjadi bos pabrik tahu yang sukses. Namun, akhir-akhir ini, ia merasakan perubahan pada sikap Pak Wawan. Ada yang aneh, dan ia mulai curiga. Suatu hari, saat Pak Rohim sedang membersihkan area belakang pabrik, ia menemukan sebuah pintu terkunci di sudut ruangan. Pintu itu tampak tua dan berkarat, seolah-olah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Apa yang ada di dalam sana? Batinnya. Malam itu, saat semua karyawan pulang dan pabrik sepi, Pak Rohim tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke pintu yang terkunci. Ia merasa ada sesuatu yang menyimpan rahasia di baliknya. Dengan tekad, ia memutuskan untuk kembali ke pabrik dan mencari tahu. Keesokan harinya, saat Pak Wawan tidak ada di pabrik, Pak Rohim beranikan diri untuk mendekati pintu tersebut. Ia mengintip melalui celah kecil, tetapi hanya gelap yang terlihat. Suara gemerisik dari dalam membuatnya merinding. Mungkin itu hanya suara mesin, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Namun, seminggu berselang, keanehan mulai terjadi. Beberapa karyawan melaporkan bahwa Pak Wawan sering pulang larut malam dan terlihat berbicara dengan sosok misterius di luar pabrik. Mereka berbagi bisikan di sudut ruangan, menebar rumor bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sang bos. Malam itu, suasana di pabrik tahu terasa lebih mencekam dari biasanya. Cuaca mendung menyelimuti kota kecil, dan petir sesekali menyambar di kejauhan. Pak Rohim, yang sudah bertekad untuk menyelidiki lebih dalam, menunggu hingga semua karyawan pulang sebelum berangkat ke pabrik. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan di balik pintu terkunci yang misterius itu. Setelah semua lampu padam dan keheningan menyelimuti pabrik, Pak Rohim melangkah masuk dengan pelan. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendekati pintu yang selama ini mengusik pikirannya. Ia berusaha menenangkan diri, berfokus pada suara mesin yang masih berdengung lembut di kejauhan. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan bergetar seolah-olah memperingatkannya untuk tidak melanjutkan. Mendekati pintu terkunci, Pak Rohim merasakan aura yang aneh. Ia mengeluarkan senter kecil dari saku dan menyinarinya ke arah pintu. Sekilas, ia melihat tulisan samar yang terukir di kayu tua, sebuah simbol yang tidak dikenalnya. Rasa penasaran semakin membara, dan ia bertekad untuk menemukan kebenaran di balik semua ini. Dengan hati-hati, ia mencoba mendengarkan suara yang berasal dari dalam ruangan. Suara berbisik lembut dan ritmis seolah-olah mengundangnya untuk masuk. Mengabaikan rasa takut, Pak Rohim menempelkan telinganya ke pintu, mencoba menangkap setiap kata. Dalam keheningan, ia bisa mendengar suara Pak Wawan, disertai dengan suara seorang lelaki yang terdengar dalam nada yang menakutkan. "Apakah semuanya sudah siap?" tanya suara lelaki itu, diikuti dengan jawaban Pak Wawan yang terdengar cemas. "Ya, aku sudah menyiapkan semuanya. Kita tidak bisa gagal kali ini." Dengan rasa ingin tahunya yang memuncak, Pak Rohim mengambil langkah mundur dan mencari tempat untuk mengintip. Ia menemukan celah kecil di samping pintu dan menyelinap ke samping, berusaha untuk melihat ke dalam.
Saat ia mengintip, pemandangan di dalam ruangan membuatnya terkejut. Pak Wawan berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin menyala yang menciptakan suasana mistis. Di sekelilingnya, ada altar kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, patung-patung, kain putih, dan berbagai macam alat yang tidak dikenalnya. Di sampingnya, lelaki misterius yang terlihat lebih tua, mengenakan jubah hitam, sedang memegang sebuah patung aneh yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Pak Rohim merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menyaksikan ritual yang berlangsung di depan matanya. Pak Wawan mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tidak ia mengerti, suara tegasnya menggetarkan suasana. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan makna dari ritual itu. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Apakah ini semua untuk mempertahankan kesuksesannya? Suara lelaki misterius itu menambah ketegangan. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekuatan ini, Pak Wawan. Ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya, katanya dengan nada yang menakutkan. Pak Rohim merasa ketakutan yang mendalam. Ia ingin berlari, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya terjaga. Ia menyaksikan Pak Wawan mengangguk, seolah-olah menerima tawaran itu. Aku siap, jawabnya dengan suara bergetar. Ritual itu berlanjut, dan Pak Rohim melihat sekeliling ruangan, mencoba menangkap setiap detail. Ada aroma harum yang menyengat, campuran antara dupa dan sesuatu yang lebih aneh. Di tengah suasana mencekam itu, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Pak Wawan mengangkat tangan dan memanggil sebuah objek dari dalam altar. Ini adalah saatnya, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, wajahnya tampak semakin pucat, seolah-olah mengorbankan sebagian dari dirinya untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Pak Rohim tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia merasa terjebak antara ingin melarikan diri dan ingin tetap menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Dalam sekejap, ia berbalik dan berlari menjauh dari pintu, berusaha menghindari suara-suara yang semakin menakutkan dari dalam ruangan. Ketika ia keluar dari pabrik, Pak Rohim terengah-engah, tubuhnya bergetar karena ketakutan. Ia tahu bahwa Pak Wawan terjebak dalam jaring pesugihan yang kelam, dan ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana ia bisa melawan kekuatan yang begitu besar dan gelap? Kembali ke rumah, Pak Rohim tidak bisa tidur. Gambaran ritual aneh itu terus menghantuinya. Setelah malam yang mencekam di pabrik tahu, Pak Rohim merasa terjebak dalam ketidakpastian. Pikiran tentang ritual aneh yang ia saksikan terus menghantui benaknya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Pak Wawan terus terjebak dalam praktik pesugihan yang berbahaya itu. Namun, di sisi lain, ia juga merasa cemas dan takut akan konsekuensi jika ia melangkah lebih jauh. Dengan tekad yang semakin bulat, Pak Rohim memutuskan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi di pabrik itu. Ia mulai berbicara dengan rekan-rekan kerjanya, mencoba menggali lebih dalam mengenai perilaku Pak Wawan yang belakangan ini semakin mencurigakan. Di ruang istirahat, Pak Rohim mendekati beberapa karyawan yang ia percayai. Mereka adalah orang-orang yang sama-sama sudah lama bekerja di pabrik dan mengetahui perubahan yang terjadi. Kalian pernah melihat Pak Wawan pulang larut malam? Tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Salah satu karyawan, Bu Siti, mengangguk. Iya, sering sekali. Kadang aku lihat dia berbicara dengan seorang lelaki tua di depan pabrik. Mereka terlihat serius, seolah sedang merencanakan sesuatu. Dan aku juga pernah mendengar suara aneh dari dalam ruangan terkunci itu, tambah Joko, karyawan lain. Seperti suara nyanyian atau mantra. Rasanya bikin merinding. Mendengar semua ini, Pak Rohim semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lelaki misterius yang terlihat bersama Pak Wawan. Ia mulai menggali informasi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan berbekal keberanian, Pak Rohim mengunjungi beberapa pedagang di pasar yang mungkin mengetahui siapa lelaki itu. Ia bertanya kepada seorang penjual sayur, "Pak, apakah Anda pernah melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam yang sering berkunjung ke pabrik tahu?"
Penjual sayur itu terlihat ragu sejenak, lalu mengangguk. Ah, itu pasti Dukun Harjo. Dia memang terkenal di sini. Banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan, terutama yang ingin cepat kaya. Tapi, banyak juga yang bilang kalau dia membawa malapetaka. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Rohim merinding. Ia merasa bahwa semua yang ia pelajari semakin mengarah pada satu kesimpulan, Pak Wawan terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya dan penuh risiko. Malam harinya, ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia kembali ke pabrik, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia ingin melihat apakah ada aktivitas lain yang terjadi di dalam ruangan terkunci. Dengan senter di tangan, ia menyelinap ke dalam pabrik yang gelap. Saat ia sampai di pintu terkunci, rasa takut kembali menguasai dirinya. Namun, ia berusaha menenangkan hati. Kali ini, ia tidak hanya penasaran, ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan sesuatu yang bisa berakibat fatal. Pak Rohim menempelkan telinga ke pintu, berusaha mendengarkan. Dalam keheningan, ia bisa mendengar suara Pak Wawan bercakap-cakap dengan seseorang. Suara itu tampak lebih rendah dan tegang daripada sebelumnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Apa yang harus aku lakukan? Suara lelaki misterius itu menjawab dengan nada yang menenangkan, tetapi juga menakutkan. Kau telah membuat perjanjian, Pak Wawan. Sekali kau terjebak, tidak ada jalan kembali. Kau harus memberi sesuatu yang lebih berharga agar bisa terus menikmati kesuksesanmu. Mendengar percakapan itu, jantung Pak Rohim berdebar kencang. Ia tahu bahwa Pak Wawan telah terjerat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Dalam hati kecilnya, ia merasakan kepedihan untuk sahabatnya itu, tetapi ia juga merasa takut untuk melanjutkan. Dengan rasa takut yang menyelimuti, Pak Rohim memutuskan untuk mencari cara untuk mengungkap semua ini kepada orang lain. Ia ingin memperingatkan Pak Wawan, tetapi bagaimana caranya? Ia tahu bahwa melawan kekuatan gelap ini bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya, Pak Rohim mencari cara untuk berbicara dengan Pak Wawan secara pribadi. Ia ingin menemukan waktu yang tepat untuk mendiskusikan kecurigaannya tanpa membuat sang bos merasa terancam. Namun, setiap kali ia mencoba untuk mendekati Pak Wawan, suasana di pabrik terasa semakin tegang. Sementara itu, kabar tentang keanehan di pabrik mulai menyebar di kalangan para karyawan. Beberapa dari mereka mulai menghindari Pak Wawan, merasa tidak nyaman dengan perubahan sikapnya. Rasa ketidakpastian mulai mengganggu produktivitas pabrik, dan suasana yang dulunya ceria kini berubah menjadi gelap dan menakutkan. Pak Rohim merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak, tetapi ia juga tahu bahwa satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Dalam benaknya, terbentuk keinginan yang kuat untuk menyelamatkan Pak Wawan, sekaligus menghentikan praktik pesugihan yang telah merusak hidupnya. Pagi itu, Pak Rohim terbangun dengan perasaan cemas yang menghantuinya. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit, dan ia harus segera mengambil tindakan. Setelah malam-malam yang penuh ketegangan dan penyelidikan, tekadnya untuk menemukan Dukun Harjo semakin kuat. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan praktik pesugihan yang mengerikan ini adalah dengan berbicara langsung kepada dukun itu. Setelah mencari tahu alamat Dukun Harjo dari beberapa informasi yang diperoleh, Pak Rohim menyiapkan diri untuk pergi. Ia mengumpulkan keberanian dan berangkat ke rumah dukun, yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Suasana di sekitar rumah dukun tampak sepi, dengan tanaman liar yang tumbuh di sekelilingnya, memberi kesan angker. Ketika ia mengetuk pintu, suara gemerisik dari dalam membuatnya merinding. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan seorang wanita tua muncul. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Pak Rohim menjelaskan tujuannya, dan wanita itu mengangguk, mempersilakan masuk. Di dalam rumah, suasana terasa berat dan pekat. Benda-benda mistis dan ramuan-ramuan terletak di mana-mana, dan bau dupa memenuhi udara. Pak Rohim merasa seolah-olah memasuki dunia yang berbeda. Setelah menunggu beberapa saat, Dukun Harjo muncul, mengenakan jubah hitam yang sama seperti yang ia lihat di pabrik. "Selamat datang, Pak Rohim,"
kata Dukun Harjo sambil tersenyum lebar, tetapi senyumnya tidak menyentuh mata. Apa yang bisa saya bantu? Pak Rohim berusaha menenangkan diri. Saya datang untuk membicarakan tentang Pak Wawan. Saya tahu bahwa dia terlibat dalam praktik-praktik yang berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dukun Harjo tertawa pelan, suaranya penuh dengan nada meremehkan. Ah, si Wawan. Dia adalah klien yang baik. Dia ingin kekayaan, dan saya hanya membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua ini ada harganya, tentu saja. Namun, apa yang dia bayar? Tanya Pak Rohim, langsung. Apa yang akan terjadi jika dia terus melanjutkan semua ini? Dukun Harjo mengubah ekspresinya menjadi serius. Setiap tindakan ada konsekuensinya, nak. Jika dia tidak memenuhi janji, sesuatu yang berharga akan diambil darinya. Mungkin harta, mungkin orang terkasih, atau bahkan dirinya sendiri. Itu adalah hukum alam. Mendengar penjelasan itu, rasa takut menyelimuti Pak Rohim. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Saya harus menghentikannya. Dia tidak bisa terus-terusan berurusan dengan Anda. Dukun Harjo tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kau pikir bisa menghentikan apa yang telah dimulai? Kau bukan siapa-siapa dalam permainan ini. Lebih baik kau mundur sebelum terlambat. Mendapatkan tantangan itu, Pak Rohim merasa marah dan putus asa. Saya tidak akan mundur. Saya akan melindungi Pak Wawan, tidak peduli apapun yang terjadi. Dukun Harjo menatapnya tajam. Kau sangat berani, tetapi keberanianmu bisa menjadi bumerang. Jika kau terus mengganggu, konsekuensinya bukan hanya untuk Pak Wawan. Kau juga akan terlibat dalam permainan ini. Dengan perasaan campur aduk, Pak Rohim meninggalkan rumah Dukun Harjo. Ia merasa frustrasi dan bingung, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan cara untuk memperingatkan Pak Wawan dan menghentikan ritual yang menghantui hidupnya. Kembali ke pabrik, Pak Rohim berusaha menemukan waktu yang tepat untuk berbicara dengan Pak Wawan. Namun, setiap kali ia mencoba mendekati sang bos, Pak Wawan tampak lebih tegang dan gelisah. Ia sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah dalam keadaan bingung. Akhirnya, satu malam, saat semuanya sepi, Pak Rohim memutuskan untuk menunggu di dekat pabrik. Ia berharap bisa berbicara dengan Pak Wawan secara pribadi. Ketika larut malam tiba, ia melihat sosok Pak Wawan keluar dari pabrik. Menuju ruangan terkunci. Dengan hati-hati, Pak Rohim mengikuti dari jarak jauh. Dia bersembunyi di balik tumpukan tahu, berusaha agar tidak terlihat. Saat Pak Wawan membuka pintu ruangan, Pak Rohim merasakan jantungnya berdegup kencang. Setelah masuk, Pak Wawan tampak berbicara dengan Dukun Harjo. Dari tempat persembunyian, Pak Rohim bisa mendengar percakapan mereka. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa terjebak, keluh Pak Wawan. Ketika kau membuat perjanjian, tidak ada jalan kembali, Wawan. Kau harus membayar, jawab Dukun Harjo dengan nada yang mengancam. Merasa tergerak oleh rasa empati dan ketakutan, Pak Rohim memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Ia tidak bisa membiarkan Pak Wawan terus terjebak dalam ketidakpastian ini. Dengan suara tegas, ia memanggil, Pak Wawan. Pak Wawan terkejut dan menoleh. Rohim, apa yang kau lakukan di sini? Pak Wawan, saya tahu tentang pesugihan ini. Anda tidak bisa melanjutkan semua ini. Anda harus berhenti sebelum terlambat. Dukun Harjo menatap Pak Rohim dengan tatapan tajam. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, nak. Ini bukan urusanmu. Ini adalah urusanku. Saya tidak bisa membiarkan Anda merusak hidup Pak Wawan. Anda harus bertanggung jawab. Pak Rohim berteriak, berusaha menegaskan keberaniannya. Pak Wawan, yang terlihat kelelahan dan bingung, berjuang dengan emosinya. Rohim, kau tidak mengerti. Saya sudah terjebak dalam ini. Saya tidak bisa mundur. Pak Rohim meraih lengan Pak Wawan. Kita bisa menemukan cara untuk keluar dari semua ini. Kita bisa melawan Dukun Harjo dan semua ini bersama-sama. Dukun Harjo tertawa sinis, suaranya menggetarkan ruangan. Kau pikir kau bisa melawan saya?
Aku adalah jembatan antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap. Kekuatan yang kau hadapi di luar jangkauanmu. Dalam momen itu, Pak Rohim menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan Dukun Harjo, tetapi juga kekuatan yang lebih besar. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus melawan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Menyaksikan ketegangan yang semakin memuncak, Pak Rohim berusaha membujuk Pak Wawan. Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya akan hilang. Kita harus percaya bahwa ada cara untuk menghentikan semua ini. Dengan langkah berani, Pak Rohim menghadapi Dukun Harjo. Saya menantang Anda, jika Anda benar-benar memiliki kekuatan, tunjukkanlah. Tapi saya tidak akan membiarkan Pak Wawan terus terjebak dalam kegelapan ini. Dukun Harjo memperhatikan Pak Rohim dengan tatapan mengintimidasi. Baiklah, kita lihat seberapa jauh keberanianmu akan membawamu. Tapi ingat, tindakanmu bisa berdampak pada lebih dari sekadar diri sendiri. Duel antara keberanian dan kegelapan semakin mendekati puncaknya. Dalam ruangan terkunci yang gelap itu, Pak Rohim dan Pak Wawan berdiri berhadapan dengan Dukun Harjo, ketegangan menyelimuti suasana. Dalam hati, Pak Rohim berdoa agar kekuatan mereka bisa mengalahkan kekuatan gelap yang telah mengikat Pak Wawan. Jadi, kalian berdua ingin melawan? Dukun Harjo bertanya dengan nada mengolok. Kau berani sekali, Nak. Tapi ingat, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kau bayangkan mengalir di sini. Pak Wawan, yang tampak lelah dan bingung, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini, Dukun. Saya ingin mengakhiri semua ini. Saya tidak ingin mengorbankan lebih banyak hal yang berharga. Dukun Harjo mengangkat alisnya, terkejut dengan tekad Pak Wawan. Mengakhiri, begitu mudahnya kau mengucapkan kata itu. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Jika kau ingin keluar, kau harus membayar harga yang lebih tinggi. Pak Rohim merasakan ketegangan di udara. Apa yang harus kita bayar? Apa yang Anda inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar tetapi berusaha tetap tegas. Aku ingin apa yang telah kau ambil dari dunia ini, Wawan. Jika kau ingin bebas, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga, mungkin orang terdekatmu, mungkin hidupmu sendiri, jawab Dukun Harjo dengan suara berbisik yang menakutkan. Pak Wawan terlihat semakin gelisah. Saya tidak bisa, saya tidak akan membiarkan diri saya mengorbankan orang lain. Dengan keberanian yang menggebu, Pak Rohim melangkah maju. Jika ada yang harus dikorbankan, biarkan itu menjadi saya. Saya yang menantang Anda, Dukun. Ambil saya sebagai gantinya, tapi biarkan Pak Wawan pergi. Dukun Harjo menatap Pak Rohim dengan tajam. Kau berani sekali, Nak. Tapi kau harus tahu, mengorbankan diri bukanlah hal sepele. Apa kau siap menghadapi konsekuensinya? Saya siap. Tegas Pak Rohim, merasakan semangat yang membara. Ia bertekad untuk menyelamatkan sahabatnya, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dengan gerakan cepat, Dukun Harjo mengangkat tangannya, dan saat itu juga, suasana di ruangan berubah. Cahaya lilin bergetar, dan bayangan menyeramkan mulai muncul di dinding. Pak Wawan dan Pak Rohim merasakan getaran yang kuat di sekitar mereka, seolah-olah dunia di sekitar mereka terbalik. Baiklah, jika kau ingin melakukan ini, kita akan melakukannya, kata Dukun Harjo sambil tersenyum sinis. Bersiaplah untuk menghadapi apa yang datang. Pak Rohim merasa seolah-olah terhisap ke dalam kegelapan. Ia melihat bayangan-bayangan menari di sekelilingnya, dan suara-suara berbisik memasuki pikirannya. Ini semua salah, pikirnya. Kenapa aku harus melakukan ini? Namun, ketika ia melihat wajah Pak Wawan, ia merasa lebih kuat. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya terjebak dalam kegelapan ini. Dengan segenap kekuatan, Pak Rohim berteriak, saya tidak takut. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambilnya. Dukun Harjo tertawa, tetapi ada ketidakpastian di matanya. Kau akan segera mengerti. Sekarang, tunjukkan kekuatanmu, jika kau bisa. Dalam sekejap, suasana menjadi lebih menakutkan. Pak Rohim merasakan tarikan yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merenggut jiwanya.
Dia berjuang melawan, berusaha untuk tetap teguh. Dalam pikiran, ia berdoa untuk kekuatan dan keberanian. Namun, saat pertempuran batin itu berlangsung, Dukun Harjo mengucapkan kata-kata kuno yang membuat suasana semakin mencekam. Dari kegelapan ini, aku memanggil kekuatan yang lebih besar. Ambillah apa yang kau inginkan, tapi harganya akan datang. Pak Rohim merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bergetar. Dalam sekejap, ia melihat bayangan gelap yang menyerupai makhluk mengerikan, mendekat ke arahnya. Ia merasa terjebak dalam jaring kegelapan yang semakin erat. Rohim, teriak Pak Wawan, berusaha menjangkau sahabatnya. Namun, Dukun Harjo menghalangi jalan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Semua telah ditentukan. Dalam momen itu, Pak Rohim merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia berusaha untuk melawan, tetapi kekuatan yang lebih besar berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Dengan satu tarikan terakhir, bayangan itu menghilang, meninggalkan hanya kesunyian. Saat semuanya berakhir, Pak Rohim terjatuh ke tanah, nafasnya tersengal-sengal. Dukun Harjo, yang tampak semakin lemah, menatap Pak Wawan dengan rasa puas. Kau telah kehilangan sesuatu yang berharga hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Pak Wawan terjatuh di samping Pak Rohim, merasa hancur. Rohim, tidak, apa yang telah kau lakukan? Dengan susah payah, Pak Rohim membuka matanya dan tersenyum lemah. Saya tidak menyesal, Anda harus bebas, Pak Wawan. Ini adalah jalan yang harus saya tempuh untuk menyelamatkanmu. Pak Wawan merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Sahabatnya telah mengorbankan segalanya demi dia. Dalam pikiran, ia merasakan penyesalan yang dalam. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Saya tidak bisa hidup dengan mengetahui apa yang telah terjadi padamu. Dukun Harjo, yang kini tampak semakin lemah, tersenyum sinis. Kau sekarang terjebak dalam kegelapan. Tidak ada jalan kembali. Satu-satunya suara yang terdengar adalah isak tangis Pak Wawan, saat ia menggenggam tangan Pak Rohim. Maafkan saya, Rohim. Saya seharusnya tidak terjebak dalam semua ini. Saya seharusnya mendengarkanmu. Dengan satu tarikan napas terakhir, Pak Rohim menatap sahabatnya. Ingat, Pak Wawan, tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Kita harus belajar dari kesalahan kita. Saat itu, Pak Rohim menutup matanya untuk selamanya, meninggalkan dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesedihan. Pak Wawan merasakan kesedihan yang mendalam, seolah-olah hatinya hancur berkeping-keping. Ia telah kehilangan sahabat terbaiknya, dan semua itu karena keserakahan dan ambisi yang tidak terukur.